Halo, bertemu lagi di channel Texas Max. Kali ini saya akan berencana membuat sebuah pembelajaran berkaitan dengan desain grafis, yaitu membuat desain logo atau corporate identity atau identitas perusahaan dikenalnya. Nah, di pembelajaran ini saya ingin mengkaitkan dengan sebuah pendekatan dalam desain logo, yaitu teori Gestalt. Ini cocok untuk kelas 11 DKV di semester awalnya, itu semester 3. Langsung aja. Apa itu logo? Jadi logo itu emang diperlukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah lembaga, sebuah komunitas. Kok dibutuhkan sih? Karena fungsi logo adalah yang pertama, identifikasi. Jadi logo ini menjadi ciri atau kebanggaan dari sebuah perusahaan ataupun komunitas ataupun organisasi. Jadi sangat dibutuhkan sekali sebagai image mereka lah. Terus juga untuk membangun kepercayaan. Jadi dengan logo yang pas, sesuai, keren, itu bisa membangun kepercayaan tim di dalamnya. Fungsi logo ini adalah untuk profesionalisme. Kalau misalnya ada sebuah perusahaan, terus komunitas ataupun organisasi, kalau tanpa logo, ya tentu saja terlihat tidak profesional. Apalagi kalau logonya biasa aja gitu. Jadi ya kurang terlihat oke gitu. Ada yang kurang. Dan yang keempat adalah ini logo juga untuk membedakan dari pesaingnya. Entah itu perusahaan yang sama, sejenis, ataupun komunitas yang sejenis, ataupun organisasi yang sejenis. Ini nanti berkaitan dengan tujuan dari perusahaannya, visi dan misinya. Maka logonya tersebut akan berbeda-beda. Dan yang kelima adalah menciptakan konsistensi. Jadi sebuah logo ini harus dibuat brandingnya atau rencana desainnya secara konsisten, tidak boleh berubah-ubah, harus dibuatkan sistemnya oleh seorang desainer grafis. Ya, dari mulai logonya itu do and don't-nya bagaimana, terus logonya juga harus dibikin super grafis, terus stylescape dan infografis logo. Banyak hal ya yang bisa dikaitkan untuk menciptakan konsistensi dari sebuah logo ini. Nah, setelah tahu fungsi gitu dari logo, kita harus mengenal juga loh tentang jenis-jenis logo. Di kelas 10 kan sudah mempelajari tentang eh, prinsip desain gitu ya. Yang dari 7 atau sampai 15 itu harus dikuasai lah. Terus ada juga style design kan. Style design dari mulai minimalis, modern, retro, vintage, terus grunge, terus apalagi, nah banyak kan, Skandinavia dan sebagainya. Nah, di sini ada sekitar 7 jenis logo, dimulai dari wordmark logo, contohnya adalah logo FedEx gitu ya. Word mark gitu. Jadi ini sebuah kalimat gitu. Di situ ada kata word, word itu adalah sebuah kata gitu ya. Artinya, dan mark itu mungkin penanda. Di sini ada tanda panah gitu dalam FedEx. Terus dan kedua adalah letter form logo. Letter form logo ini contohnya huruf inisial S gitu ya. Itu berkaitan dengan sebuah merek kendaraan gitu ya. Nah, jadi dengan huruf S-nya saja kita tahu itu adalah logo produk apa. Nah, yang ketiga di sini adalah pictorial mark logo. Jadi pix itu kan gambar ya. Jadi gambar penanda logo. Contoh di sini adalah logo Apple gitu, Macintosh gitu. Nah, ini sudah menjadi ciri khas bahwa produk keluaran
dari mulai komputernya, laptopnya, pen tabnya dan tabletnya dan sebagainya. Dengan brand Apple pasti punya ciri khas tersendiri atau kualitas yang sudah terjamin. Nah, yang keempat adalah abstract mark logo. Di sini ya, ini kan setelah pictorial mark logo, abstract mark logo ini contohnya adalah logo yang berkaitan dengan sama olahraga, centang. Mungkin itu udah dikenal banyak orang ya. Jadi dengan bentuk seperti itu aja yang abstrak gitu, orang tahu bahwa itu adalah logo apa. Yang kelima yaitu emblem logo. Emblem logo ini emblem berarti sesuatu yang berbentuk emblem atau perisai. Nah, di sini ada sebuah logo perusahaan animasi. Nah, dan banyak sih beberapa perusahaan yang berkaitan dengan logo yang ingin seperti perisai ada. Oke, yang keenam ada karakter logo atau maskot logo. Tentu saja ternyata maskot itu adalah bisa jadi sebuah logo gitu. Misalnya di sini adalah logo sebuah makanan ya, snack kayaknya. Nah, ini stylenya kartun sekali gitu ya. Dan yang ketujuh adalah combination mark logo. Combination mark logo berarti gambar yang kombinasi. Contohnya logo makanan, makanan instan ya, fast food, menggabungkan elemen grafis dan seperti makanan atau produknya dan juga namanya. Jadi mau cocoknya dibuat apakah word mark atau letter form atau pictorial atau abstrak atau emblem atau karakter atau kombinasi gitu. Jadi harus disesuaikan dengan brief desainnya. Berikutnya, desain logo yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama simple, karena logo yang simple, yang sederhana itu kalau diperkecil juga akan tetap terlihat atau terbaca dengan baik dibanding dengan yang terlalu rumit. Yang kedua relevan, tentu saja sebuah logo itu harus relevan dengan perusahaannya atau dengan produknya atau dengan komunitasnya atau dengan organisasinya. Jangan terlalu jauh, harus sesuai dengan brief. Kemudian yang ketiga adalah unik. Jadi sebuah logo itu nggak yang logo yang hanya mengambil dari icon yang digunakan banyak orang itu nantinya tidak unik ya. Atau yang misalnya ngambil dengan logo dengan aplikasi logo yang gratis gitu, nanti banyak logo yang mirip akhirnya terlihat tidak profesional kan, seperti tujuan dari atau fungsi dari logo. Jadi harus unik, dibuat oleh seorang desainer yang profesional. Terus yang keempat adalah memorable atau mudah diingat, sampai kapanpun diingat. Malah kalau dengan super grafisnya terlihat sebagian itu udah ketahuan bahwa itu adalah bagian dari branding logo tersebut. Yang kelima, tahan lama. Nah, jadi logo itu sebaiknya memang tidak mengikuti tren, style. Jadi disesuaikan aja dengan briefnya dan keinginannya, atau dengan understanding logo design, briefnya seperti apa, keinginan dari atau tujuan dari untuk menjawab dari identitas corporate-nya gitu. Jadi harus benar-benar sepanjang masa, walaupun bisa diredesain. Terus adaptable itu berarti dia bisa diaplikasikan di mana aja. Mulai dari kalau kita bikin mock up itu bisa ditempelkan di kartu, terus di billboard, di media cetak ataupun video, atau juga di media sosial. Nah, di sini ada understanding logo design ya. Saya menggunakan dua hal ya. Di sini ada purpose atau mission. Jadi logo itu mau mengarah ke arah mana sih gitu kekuatannya? Apakah
ketujuannya atau ke visinya atau ke misinya. Terus yang kedua itu adalah atau yang di sebelahnya yang bergambar burung, di situ ada feminim atau maskulin. Jadi atau konsumennya adalah perempuan, dia feminim. Nah, kalau untuk laki-laki berarti maskulin atau keduanya bisa, berarti di tengah-tengahnya. Young atau mature gitu ya. Muda atau dewasa. Jadi nanti ini desainnya pilihannya ke arah mana? Apakah ke anak muda ataukah yang lebih dewasa, yang lebih formal mungkin. Luxury berarti pengen terlihat mewah, mahal, atau ekonomik pengen terlihat untuk produk yang memang tidak mementingkan kemewahan. Jadi ekonomis. Terus ada juga yang modern atau klasik. Jadi ini nanti logonya mau ke arah modern atau nanti style-style modern atau minimalis atau ke arah klasik, nanti ke retro kayak ke vintage kayak gitu. Playful dan serius. Playful berarti sedikit bermain-main gitu. Berarti kalau serius ya benar-benar formal, ya rada kaku gitu ya, tidak dinamis. Kalau playful kan pasti harus dinamis. Loud dan quiet. Loud itu kan berarti dia punya apa ya, hal yang ingin terdengar keras gitu ya. Sementara quiet berarti terkesan kalem gitu. Nah, kalau untuk simple dan kompleks berarti logonya itu sederhana sekali sih, berarti uh, bentuk-bentuknya adalah bentuk-bentuk dasar ya, objek-objek bentuk dasar. Sementara kompleks itu berarti sudah banyak modifikasinya, tidak sederhana. Subtle atau obvious ya. Subtle tuh berarti dia lebih sederhana juga sih. Kalau sementara obvious itu lebih detail mungkin ya. Nah, dan yang terakhir adalah organik atau geometri. Kalau organik berarti dia alam gitu kan ya. Jadi lebih lebih bebas menggambarnya, seperti udah lebih tidak sederhana lagi atau nah, kalau geometri berarti objek-objek dasar atau bentuk-bentuk geometri lah. Sementara yang organik bentuknya sudah bentuknya ke alam, tidak lagi bentuk dasar. Dan kita masuk ke fokus kita, yaitu bermain dengan gestalt effect. Contohnya ketika ada bentuk dasarnya adalah lingkaran, terus dia dipotong gitu segitiga gitu atau dipotong sebagian lancip ke dalam gitu ya. Nah, ketika dia disusun terus di rotate itu, maka ketika disusun menjadi dari 3 lingkaran itu disusun 2 di atas 1 di bawah, dia akan membentuk segitiga white space-nya gitu. Itu yang disebut gestalt effect gitu. Ini atau prinsip dari Gestalt atau hukum Gestalt, banyak istilahnya yang dikaitkan, tapi saya lebih suka Gestalt effect atau teori Gestalt. Next, nah ini contoh yang pertama adalah prinsip kedekatan atau principle of proximity. Ada 3 huruf, itu terdiri dari kotak-kotak yang bergaris disatuin menjadi sebuah logo perusahaan. Ini juga dari bentuk-bentuk alam gitu, nature, terus digabung-gabung menjadi sebuah inisial, logo inisial. Nah, yang kedua principle of similarity atau hukum kesamaan. Huruf U ini diputar gitu ya, dibentuk menjadi sebuah kata sun atau sun ya, sun microsystem, dan semuanya dibentuk menjadi kotak gitu, terus diputar. Itu adalah hukum kesamaan karena dasarnya adalah huruf U yang disusun. Nah, ini juga dasar kesamaan. Jadi ini seperti bentuk dari warna kuning, terus orange, magenta, terus
terus ungu, biru, dan hijau ini disusun secara simetris ya. Walaupun di sebelah kanannya ada sedikit dimodif. Nah, ini dianggap sebagai prinsip kesamaan. Jadi elemen atau unsur grafisnya yang sama ini diduplikat terus disusun kanan kiri. Nah, yang ketiga adalah kamuflase multi stability. Jadi di sini kan gambarnya adalah seorang yang sedang main golf, terus di situ ada bagian kecepatan gitu ya, kecepatan dari stick yang diayunkan, dan akhirnya dia membentuk sebuah seperti helm dan wajah manusia, atau lebih tepatnya mungkin ini adalah prajurit pakaian zaman Romawi kayaknya. Di sini ada gambar yang kalau kita lihat langsung ada dua hal objek gitu. Jadi ada yang pertama adalah seperti burung merak, dan yang kedua adalah seperti wajah seorang perempuan yang sedang memejamkan mata. Dan di sini dibuat dua versi logo ya, positif sama negatif. Prinsip berikutnya dari Gestalt adalah principle of continuity. Seperti ada lengkungan yang menyambung terus, seperti garis yang tersambung. Contohnya adalah logo minuman instan ini ya, atau logo dari sebuah media massa gitu ya. Ini juga langsung menyambung dari huruf C ke huruf kedua dan ketiganya. Nah, yang kelima adalah principle of closure. Dalam sebuah logo itu bisa menggunakan beberapa prinsip, seperti logo dari sebuah media massa ini dia menggunakan dua prinsip ya. Di bagian yang dimodifnya kesamaan, tapi dia modif sehingga white space-nya itu membentuk seperti kepala burung merak, sementara yang similarity-nya itu adalah bagian dari ekor burung meraknya. Nah, ini juga bagian dari contoh closer. Kenapa closer? Di sini ada bagian panah dari sebuah komunitas lingkungan hidup. Dia menggunakan white space juga dan membentuk seekor panda ya. Penggabungan antara white space sama bagian hitam atau bloknya itu membentuk sebuah pictorial logo. Bermain desain logo ini bisa menggunakan 5 prinsip Gestalt tadi. Ini tahapan membuat logo itu apa aja sih? Jadi yang pertama tentu saja harus tahu briefnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang brief. Setelah brief, kita akan melangkah ke mind mapping. Jadi setelah brief selesai, kita ke mind mapping. Brief sama mind mapping ini merupakan bagian dari riset. Brief ini bisa dimulai dengan riset langsung atau juga riset intern perusahaan atau juga pesaingnya gitu. Jadi bisa langsung dan tidak langsung risetnya, dan juga begitu pula mind mapping ini riset setelah brief, nanti akan mencari tujuan dari perusahaan tersebut, harus dijawab dengan desain logo yang sesuai, maka harus membuat mind mappingnya. Jadi rencana atau peta dari pikirannya nih yang tepat untuk menjawab kebutuhan dari corporate tersebut. Terus setelah mind mapping jadi, maka hasilnya adalah sketsa ya. Jadi sketsanya bisa dengan pensil ya umumnya, tapi boleh juga dengan pena dan sebagainya. Nah, setelah sketsa baru ke arah membuat mood board. Nah, biasanya nih lebih tepatnya mood board ini buat pencarian warna. Itu akan dibuatkan logo secara digitalnya dari sketsa. Nah, di tahap kelima ini nanti setelah jadi logonya terpilih, itu akan dibuatkan infografik logo atau stylescape-nya.
Dan yang keenam, harus dibuatkan mock-up-nya ya, dari mulai packaging-nya atau mock-up yang berkaitan yang cocok menjawab dari kebutuhan dari logo tersebut. Nah, dan yang ketujuh, nanti juga harus membuat desain publishing atau editorial, dan yang terakhir adalah UI UX. Ada waktu 1 jam nanti mengerjakan logo. Logonya adalah logo inisial gitu, inisial kalian lah, misalnya saya gitu Ahmad Jenny, berarti huruf A sama Z. Sketsanya ini harus menggunakan 5 prinsip Gestalt gitu. Minimalnya itu harus membuat 5 sketsa, secepat-cepatnya aja, kecil-kecil aja. Di pertemuan berikutnya adalah mind mapping. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel Texas Max. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau juga boleh di like dan di share.